Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Seorang DPO ES, warga Seibrombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang kabur dari rutan Labuhan Bilik pada April 2018 lalu, berhasil diringkus tim khusus gabungan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dengan Satpol Airut Polres Rokan Hilir. Penangkapan ini atas informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang diketahui merupakan salah seorang DPO dari rutan Labuhan Bilik. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan personil Satpol Airut Panipahan berhasil mengamankan 1 dari 15 tahanan yang kabur dari rutan Labuhan Bilik di salah satu kapal nelayan usai melakukan transaksi narkoba. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ES diboyong ke Mapolres Labuhan Batu sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan. Beberapa tahun yang lalu sudah berhasil kita amankan bersama ES. Beberapa hari yang lalu di wilayah Panipahan kerjasama antara Satpol Air dan Polres Labuhan Batu. Dari 15 napi yang lari pada saat itu, 2 sudah kita amankan, 2 meninggal dunia, dan 1 sudah kita tangkap atas nama ES kemarin, dan masih sisa 10 orang lagi. Jadi saya menghimbau pada 10 orang lainnya yang masih ada di luar agar segera menyerahkan diri, karena kami akan mencari dalam kondisi apapun untuk memastikan bahwa mereka harus menjalani hukuman yang merupakan putusan dari pengadilan. Pak, dan pelariannya selama 2 tahun kan, mereka itu kegiatannya apa Pak? Gimana? Jadi mereka berbincang dan informasi yang terima bahwa DPO atas nama ES ini juga nelayan dan juga sambil melakukan perbuatan tidak pidana yang sama, menjual narkotika. Peristiwa kaburnya 15 orang tahanan titipan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu di rutan Labuhan Bilik diketahui terjadi pada Jumat dini hari dengan cara merusak asbes ruangan tahanan dan memanjat tembok pagar serta melompati pagar setinggi 4 meter. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Beginilah aksi pelaku berinisial A 33 tahun, warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terekam CCTV masjid saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Trail jenis CRF milik Bayu Sigit, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Pengajahan, Serdang Bedagai. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, pelaku kemudian membawa pergi. Setelah ibadah maghrib, korban memberitahukan kepada pengurus masjid bahwa sepeda motornya telah hilang. Melihat rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku tidak jauh dari kediamannya. Dari penyelidikan polisi, pelaku melakukan aksinya bersama 1 orang rekannya berinisial AB dan kini masih dalam pencarian. Di wilayah Polsek Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, hari Selasa minggu lalu, tanggal 27, itu sekitar pukul 18.30, jadi korban pada saat itu sedang sholat maghrib, Setelah sholat maghrib selesai, korban keluar masjid melihat motornya sudah hilang. Kemudian anggota kami melaksanakan penyelidikan dan memperoleh petunjuk dari CCTV masjid. Alhamdulillah terekam wajah daripada pelaku, ada 2 orang. Terus kita lakukan penyelidikan di lapangan. Ternyata pelaku juga merupakan warga di Perbaungan.
seputaran rumahnya, jadi masih di daerah Perbaungan juga, lagi duduk-duduk, kita langsung melakukan penyergapan. Ini pelaku ada berapa orang, Pak? Terekam CCTV ada 2 orang, ya ada 2 orang, yang satu lagi dalam pengembangan dan pengejaran, inisialnya AN. Kebetulan perannya dia untuk menjualkan, tapi pada saat melakukan, dua-duanya ikut ada di TKP. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa kunci T dan 1 buah masker yang digunakan pelaku, sedangkan untuk sepeda motor korban belum ditemukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Buron selama 1 tahun, mantan Kepala Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diringkus polisi terkait kasus korupsi anggaran dana desa. Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara, tersangka HS diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Jambi, Provinsi Riau. Tindak pidana korupsi senilai Rp430 juta sejak 2018 dan 2019 lalu. Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Hadirman, yaitu berkaitan dengan penerimaan dana desa 2018 dan alokasi dana desa tahun 2018. Kemudian anggaran dana desa 2019 dan dana alokasi dana desa 2019. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini HS, seorang mantan kepala desa ini, akan dijerat Undang-Undang Pidana Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dua tersangka diduga terlibat dalam kasus penembakan personel Polsek Medan Barat Aibtu RSD berhasil diamankan. Keduanya masing-masing berinisial K yang berperan sebagai eksekutor dan N diduga berperan sebagai pemberi perintah diamankan di tempat berbeda di Kota Medan. Polisi terpaksa menembak kedua kaki tersangka K karena dituduh melakukan perlawanan dengan merebut senjata api milik petugas saat dilakukan pengembangan. Sementara N diamankan di rumahnya sehari setelah kejadian penembakan pada 27 Oktober 2020 lalu. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya double stick dan senjata api organik milik korban yang dirampas tersangka K saat peristiwa penembakan terjadi. Ini mendapat perintah dari saudari Nina, saudari Ninawati, menurut pengakuan dia, untuk menjemput atau mengambil saudara Kadeo dan saudara Irfan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober siang hari, saudara Kamiso beserta 5 orang lain yang sekarang masih DPO, 3 sudah kita kenali, 2 sedang kita selidiki, mendatangi bengkel saudara Kadeo di jalan. Sementara itu tersangka K mengaku ditembak polisi 2 hari setelah dirinya menyerahkan diri ke kantor polisi dalam kasus penembakan korbannya yang merupakan rekannya sendiri. Mantan anggota polisi yang dipecat ini tidak mengetahui lokasi dia ditembak dan alasannya. Sudah menyerahkan diri saya. Jam berapa, Pak? Ya,
setelah kejadian? Setelah kejadian. Jam berapa? Ya, Nanti yang mengeluarkan nanti statement beliau. menyerahkan diri setelah kejadian sekitar pukul 15. Tersangka kan ke polsek mana, Pak? Ya, Ke polsek mana? ke anggota polsek Percut Situan yang menjemput saya. Yang jumpa di Sempali kan dijemput Ya, kan? dijemput. Ya udah, jangan menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kamu datang ke polsek. Ini kan kamu nggak datang polsek kan? Diantar. Orang polsek yang datang ke sana kan? Diantar. Ya udah. Abang yang ngasih tahu sama orang polsek Ya, ya? Bang, luka tembaknya ditembak setelah menyerahkan diri atau sesudah? Sebelum menyerahkan diri apa sudah setelah Setelah menyerahkan 2 diri? hari setelah menyerahkan diri? Di mana ditembak, Bang? saya tidak tahu lokasinya. Hal senada juga diungkapkan tersangka N. Dirinya membantah tuduhan petugas kepolisian yang menudingnya memerintahkan K dan 5 rekannya menembak korban. Sudah pernah meminta ya, Bu? Tidak pernah. Jadi kenapa, Bu, disuruh, Bu? Piutang itu katanya? Tidak pernah. Mereka itu semua anggota saya. Dan saya yang menggaji mereka semua. Siapa ini, Bu? Mau Kadeo, mau Irfan, dan Robin Siaban adalah abang saya. Kandung, Bu? Enggak kandung, dia abang angkat saya. Orang yang sangat dekat dengan saya. Oh. Motif penembakan yang dilakukan K bersama 5 rekannya terhadap korban dipicu permasalahan hutang piutang bisnis antara N dan rekan korban inisial KD. Peristiwa penembakan dan pengerusakan terjadi di tempat pencucian mobil milik korban di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Penangkapan 4 kurir bermula saat polisi mendapat informasi adanya transaksi pengiriman paket yang diduga kuat berisi sabu dari Medan yang akan dibawa ke Provinsi Jambi. Polisi pun melakukan penyergapan di 2 lokasi berbeda, yakni di Medan dan Kabupaten Batubara. Adapun 4 tersangka yang diamankan tersebut yakni MZ alias Nazar, MR alias Ricky, J alias Jas, dan Z alias Din. Mereka merupakan warga Aceh yang ditugaskan untuk mengantarkan barang tersebut ke Jambi. Selain 4 tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit mobil, tas, dan 7 ponsel milik pelaku. Kepada petugas, para kurir mengaku sudah 4 kali beraksi mengedarkan narkotika jenis sabu yang semuanya diedarkan di Provinsi Jambi dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam upaya penyelundupan narkotika, di antaranya pemilik gudang tempat penyimpanan sabu di Medan dan bandar yang menugaskan ke-4 pelaku. Kemudian setelah kita amankan dari semuanya ini, ada 4 tersangka yang sudah kita amankan, kemudian barang bukti 5.980 gram sabu-sabu, kemudian ada 7 handphone, 2 mobil. Sementara kita juga masih pendalaman untuk kurir atau orang yang mengantar barang yang istilahnya gudang sabu-sabu yang ada di wilayah kita. Keempat kurir tersebut masih mendekam di ruang tahanan Polsek Medan Patumbak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Prarekonstruksi kasus pembunuhan siswi sekolah menengah kejuruan dilakukan di Jalan Tanjung Slamet, Kecamatan Sunggal oleh Mapolsek Sunggal. Terlihat puluhan warga memadati lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sebanyak 21 adegan yang dilakukan tersangka saat menghabisi nyawa korban. Selain 3 tersangka, petugas kepolisian juga menghadirkan 7 saksi, yakni teman korban MJ yang sempat bermain bersamanya sebelum ditemukan meninggal dunia. Pada setiap adegan prarekonstruksi ini terungkap tersangka membunuh korban karena kesal terhadap ibu kandung korban yang tidak memberikan uang untuk membayar hutangnya. Selain membunuh, pelaku juga mengaku telah melakukan tindak asusila pada korban sebanyak 2 kali, saat korban dalam kondisi pingsan dan sudah tidak bernyawa.
Dalam menghabisi nyawa korban, pelaku membekap korban dengan bantal guling dan mengikat kedua tangan korban dengan kain popok. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membawa kabur 3 ponsel dan laptop milik korban dari dalam lemari. Selain tersangka S, petugas juga mengamankan 2 rekannya yang turut membantu menjualkan barang milik korban. Kita melaksanakan prarekonstruksi untuk melengkapi berkas perkara dan melengkapi hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan sebanyak 21 adegan utama yang diperankan oleh tersangka secara langsung beserta tersangka 2 orang yang membantu menjualkan dan juga 6 orang saksi yang ketika itu melihat tersangka berada di tempat kejadian perkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan untuk kedua pelaku lainnya dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Terlihat dalam video amatir, tim Direktorat Narkoba Polda Sumut sempat mengamankan 2 orang tersangka, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Aikenopan, Labuhan Batu Utara. Namun dari kedua tersangka ini masing-masing MM warga Kota Lek Sumawe Provinsi Aceh dan SY 35 tahun warga Kabupaten Deli Serdang. Petugas belum menemukan barang bukti narkotika berupa sabu. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Kapolres Labuan Batu untuk menghadang 2 tersangka lainnya. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, pengungkapan berawal dari koordinasi Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Polres Labuan Batu terkait adanya penyeludupan narkotika menggunakan 2 unit kendaraan mobil dari Medan ke Riau. Kemudian pihaknya melalui berbagai satuan fungsi yakni Sat Narkoba, Satreskrim, dan Satlantas berhasil menghadang dan mengamankan 2 tersangka lainnya. Masing-masing MH dan SA, keduanya warga Baroh Blang Siam Talira Bayu, Aceh Utara. Dan narkotika sabu seberat 4 kg yang dikemas dalam 4 bal pres di dalam alat pengeras suara atau loudspeaker mobil. Jadi 4 tersangka yang kita amankan pada siang hari tadi di wilayah hukum Polres Labuan Batu, di mana di salah satu kendaraan tersangka kita menemukan 4 buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam 1 unit mobil Honda Jazz warna putih. Ini apa merupakan keempat ini apa merupakan jaringan internasional atau gimana? Kemudian bisa dijelaskan? Jadi sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi. Jadi barang sendiri mau diantar kemana kemarin? Barang sendiri mau diantar kemana kira-kira? Barangnya nanti akan diantar ke daerah Bandar Lampung. Kalau bisa tahu kemudian berapa nih nominal kalau misalnya dirupiahkan kemudian? Kalau dirupiahkan dengan nilai 1 kilogram ini sekitar 1,5 ya. Kurang lebih 1,5 berarti 4 kilo ini sekitar 6 miliar. Tersangka dijerat pasal apa? Tersangka kita jerat dengan tindak pidana narkotika pasal 114 ayat 2 subsidi 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kini para tersangka dan barang bukti akan diamankan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Sesuai perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 subsidiar, pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.
Di dalam video tersebut terlihat seorang pria parubaya yang belakangan namanya diketahui berinisial SP berkali-kali melakukan pemukulan terhadap seorang anak di bawah umur dan disaksikan banyak orang. Bukan cuma anak tersebut, melainkan ibu kandung anak tersebut juga beberapa kali mendapat pukulan juga dari pria tersebut. Pemukulan anak di bawah umur ini sempat viral di media sosial sebelum dilakukan penangkapan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi setelah dilaporkan oleh ibu korban dan korban sendiri. Pemukulan ini terjadi hanya karena pria tersebut tidak terima terkena bola biliar oleh si anak tersebut. Saat dilakukan penangkapan, pria yang memukul anak tersebut tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke Polres Tebing Tinggi. Kapolres juga mengatakan kondisi korban saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Pelaku tersebut saat melakukan pemukulan terhadap anak tersebut tidak dalam keadaan mabuk. Laporannya terpisah. Jadi laporan terpisah karena pada saat penanganan terhadap laporan dari saudara DS usia 12 tahun tersebut, kita menjerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kemudian LP yang satu lagi dari ibu kandung korban umur 12 tahun tersebut, yaitu saudari SRH umur 48 tahun, kita jerat dengan KUHP yaitu pasal 351 ayat 1 dan ayat 4. Sehingga kita akan bisa, sehingga hari ini juga diduga pelaku tersebut akan kami lakukan penahanan. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 KUHP dan dilakukan penahanan. Pelaku saat ini mendekam di Polres Tebing Tinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alex Keringging melaporkan untuk Eva Rina TV. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan salah seorang pengendara sepeda motor, terlihat aksi dua orang pemuda merupakan komplotan bajing loncat, sedang menggasak isi barang bawaan mobil box yang melintas di perbatasan Medan Helvetia dan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Para pelaku pun nekat menjalankan aksinya di siang hari, seperti yang terlihat pada kejadian ini. Dua pelaku bajing loncat ini pun berhasil mengambil barang dari dalam mobil box. Tidak ada efek jera bagi pelaku pencuri dan banyaknya penada barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Salah seorang sopir truk berharap kepada petugas kepolisian untuk menangkap para pelaku bajing loncat yang kian menjamur di persimpangan jalan kawasan industri modern dan Belawan yang sudah meresahkan para sopir. Basmi bang ya? Yang di jalan-jalan tuh kan. Biasanya banyak bajing itu di daerah mana bang? Di Kim ya? Kim. Selain itu bang? Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.